Halo sahabat Sera, di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara melakukan pembelian ke supplier di back office Allsera. Pertama, di sini kita bisa lihat di menu sebelah kiri ada pelanggan dan supplier. Ini kita klik dulu dan pastikan untuk menu supplier di bagian atas. Nah, di sini bisa dipastikan untuk list supplier yang akan diinput sudah ada di sini. Karena di sini belum ada, kita bisa tambahkan. Kita klik yang hijau, lalu dimasukkan saja untuk nama suppliernya. Di sini saya contohkan. Di sini contohnya supplier 1. Nantinya ini sahabat Sera bisa sesuaikan dengan database supplier sahabat Sera masing-masing. Sebagai contoh di sini untuk nama suppliernya supplier 1 dan saya klik simpan saja. Oke, nah di sini suppliernya sudah ada ya. Lalu di sini kita bisa klik ke menu sebelah kiri lagi. Di sini ada transaksi dan pembayaran. Lalu di sini ada menu pembelian. Nah, di menu pembelian ini bisa dilihat di bagian atas itu ada beberapa proses. Yang pertama butuh diproses, setelah diproses, diretur atau dibatalkan, seperti itu. Lalu untuk melakukan pembelian bahan baku ya, di sini contohnya kita bisa klik tambah. Lalu di sini bisa kita masukkan nama suppliernya. Pilihannya ini adalah supplier 1, lalu untuk mata uang pembeliannya ini kita bisa klik yang rupiah. Jika sudah, kita bisa klik yang simpan. Baik, di sini kita bisa isi ya untuk data produknya di menu produk. Kita tambah produk. Lalu di sini kita masukkan nama produknya. Di sini kita bisa masukkan contohnya. Di sini bubuk coklat saset ini ya, kita contohkan. Untuk kuantitinya kita masukkan contohnya 10 kayak gitu. Untuk harga belinya dia langsung isi itu dari database harga beli sebelumnya. Karena ini anggapannya sama, kita input saja, cuman jika berbeda tinggal di input harga beli satuannya berapa, seperti itu, atau total harganya. Jika sudah, bisa kita klik yang tambah seperti ini. Lalu di bagian bawah ini ada proses pembayarannya. Jadi sahabat Sera sebagai business owner itu sudah membayar secara total atau belum, seperti itu. Ini bisa diinput di sini. Contohnya untuk pembayaran yang belum lunas, kita klik yang pembayarannya. Ini kita bisa pilih dari bank payment jurnalnya, ini karena ada jurnal ya. Dan totalnya itu Rp5.000 karena kita mau masukkan contohnya kita baru bayar setengahnya dari total pembelian supplier. Kita klik simpan. Nah, jika sudah, untuk di sini kita ubah telah dibayar. Dan untuk statusnya di bagian sini kan ada tunda ya. Untuk statusnya kita bisa contohnya anggapannya kita sudah terima. Nah, jika barangnya itu sudah diterima, disesuaikan dengan diterima. Nah, di sini kita bisa klik info penerimaan. Info penerimaan kita bisa klik tanggal diterimanya hari apa, misalnya hari ini juga. Nah, ini kita bisa masukkan aja contohnya 1 2 3 gitu ya. Dan di sini ada hal yang paling penting adalah lanjut tambah stok masuk. Nah, ini kita bisa klik iya. Jadi barang bubuk coklat saset ini yang jumlahnya 10 itu bisa kita langsung masukkan ke bagian stok masuk produk. Ini kita bisa klik yang simpan. Maka dia langsung mengarah ke bagian stok masuk. Listnya seperti ini. Jadi ada nama suppliernya dengan nomor PO yang Allsera bikin secara otomatis di PO nomor 3 seperti itu. Jika sudah benar semuanya, bisa klik yang post sekarang. Ini penting ya. Jadi wajib diklik. Data berhasil diperbaharui dan stok berhasil tertambah. Kita cek di bagian produk. Ini yang tadinya 9 jadi 19 seperti itu. Kalau kita cek di bagian inventory, pergerakan stok di sini. Nah, kita bisa lihat jadi ada stok masuk yang awalnya 9 itu stok masuknya 10 dengan nomor yang belakangnya 13. Nanti kita cek ini. Dan totalnya jadi 19. Jadi awalnya 9 masuk 10 pieces dari supplier yang kita beli, totalnya 19 seperti itu. Dan kalau kita cek di bagian stok masuk, ini di menu inventory ya, sekali lagi. Ini ada ya dari supplier 1, PO-nya juga PO yang nomor 3. Berarti sesuai dengan yang sudah kita masukkan seperti itu. Nantinya jika misalnya ada pelunasan, berarti kita bisa masuk lagi ke menu pembelian. Pelunasan untuk
pembayaran ke supplier gitu ya. Ini kan tadi 5.000 contohnya, jumlah terbayarnya 5.000. Kalau kita mau masukkan lagi, nah ini kita bisa, misalnya kita dari bank juga, lalu kita klik yang simpan. Nah, maka pembayarannya sudah 10.000 dan statusnya kita bisa ubah dari diterima menjadi selesai. Nah, ini kita bisa tandain ya, misalnya PO nomor 3 ini. Jadi kalau kita cek di menu butuh diproses, itu tidak ada. Seperti itu. Kita cek di menu telah diproses. Nah, dia sudah masuk ke bagian sini. Jadi sahabat Sera bisa input data supplier, pembelian ke supplier. Kita bisa tracking juga pembayarannya itu sudah sampai mana. Lalu kita bisa input juga langsung ke stok masuk dengan catatan yang lebih detail dari supplier mana yang kita beli, seperti itu. Jadi ini akan memudahkan sahabat Sera dalam merekap pembelian-pembelian dari supplier tertentu, dan di bagian laporan pembelian pun juga akan terlihat. Contohnya di menu laporan dan pembukuan, kita cek di menu laporan dan kita cek di menu laporan pembelian. Seperti ini ya, di sini juga akan kerekap. Jadi laporan pembelian ke supplier sahabat Sera itu jadi lebih detail. Seperti itu. Nah, sekian untuk tutorial mengenai pembelian di Allsera. Semoga ini bisa membantu sahabat Sera dalam menggunakan back office Allsera. Terima kasih.